Popeye, empowering through sharing. Shalom teman-teman semua, welcome to Popeye, podcast pemuda Yes, and we are here empowering through sharing. Teman-teman, jangan lupa untuk follow Instagram Best Yes Surabaya di @bestyes.surabaya. Dan juga kalau misal kalian punya saran, punya kritik, semuanya langsung aja ke DM Instagram kita ya. Dan hari ini kita punya narasumber yang spesial banget, jauh-jauh datang dari Jakarta dan Bandung. Ini dia Kak Stivander dan Ko Arthur. Halo. Selamat Iya. hari Minggu. Selamat hari hari apapun lah lu nontonnya ya. Nah, kebetulan mungkin kita di sini gitu ya, sama-sama karena bertepatan juga dengan Yes Conference yang ke-9 Bravery. Jadi mumpung mereka di sini, kita buat konten gitu ya, kita collab gitu ya. Yuk. Oke, siap. Hari ini kita punya tema yaitu FOMO, Fear of Missing Out. Kayak gitu ya. Nah, aku percaya pendengar Popeye atau yang nonton itu pernah pernah mengalami lah ya yang namanya FOMO atau Fear of Missing Out. Kalau Anda semua ya pernah mengalami FOMO. Iya, FOMO. Pernah. Di bidang apa tuh FOMO-nya tuh? Dulu bro. FOMO. Oke. Kalau saya dulu ini bro, dulu zaman Tamiya, itu saya pengen tuh. Tapi Oke. cuman kan itu gak relate lah ya. Nggak relate kan. Ya ada lah dikit-dikit kayak timbul iri dengki gitu ya. Akhirnya kayak pengen deh beli gitu. Padahal kayak Enggak sih, tapi kalau FOMO mungkin kalau dulu kali ya, ketika kita secara tidak langsung sih sebenarnya. Oh iya. Secara tidak langsung sih gitu. Kalau dulu kan teman-teman mungkin sudah mulai sudah mulai bekerja. Itu kebetulan saya masih belum bekerja itu. Tapi ya coba belajar untuk bertahan, survive dan segala macamnya lah. Kalau dibilang pernah ya, mungkin secara langsung juga pernah. Secara tidak langsung. Kalau kau Arthur? Kalau gue ngerasa waktu kerja profesional gitu, di situ kan ada jenjang karir. Nah, terpacu untuk ngikutin lebih baik lagi kan itu. Iya. Kadang kita lihat temen kok bisa udah di situ posisinya. Gitu. Iya, kok gua kayak gini-gini aja. Iya, gitu kan. makanya mungkin itu FOMO salah satu yang gue alamin. Oke, mungkin kayak masih awal-awal nih ya, kita tanya dulu deh. Sebenarnya FOMO sama kayak apa ya? Kayak iri gitu ya, atau sekedar membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain tuh bedanya apa sih? Tuh, membandingkan diri sendiri, misalnya ya udah beda aja gitu sama FOMO. Menurut kalian bedanya di mana? Letak bedanya? Mungkin sederhananya insecure kali bro. Oh, kalau misal FOMO bisa insecure gitu ya? Ya karena dia mungkin nggak kenal dirinya sendiri, atau dia kurang bersyukur gitu. Iya, bisa jadi sih. Ya, sederhana jadi kadang nggak puas gitu. Pokoknya ngelihat kayak orang lain bisa kok, gue kayak gini-gini doang, gue pasti harus ngikutin dia nih gitu kan. Kalau misalnya kayak ada yang beli Bitcoin sukses, gue beli Bitcoin, ya kan. Follower banget ya. Follower banget kan kalau misalnya FOMO kan ya. Apalagi robot trading misalnya gitu kan, beli robot semua kayak gitu kan. Iya. Terus kayak waktu mengalami FOMO tersebut ya di bidang karir, kan tadi karir semua ya. Nah, kayak gimana sih cara kalian menghadapinya? Gimana tuh? Boleh. Ada pilihan ganda enggak ya? Pilihan ganda, waduh kayak ujian nasional ya. Santuy, tenang ya. Apa ya, pas waktu mungkin kalau cerita profesional gitu ya, kalau waktu itu mungkin juga kelihatan gitu kan, seperti itu saya sih tetap berusaha aja sih gitu ya, tapi dalam artian mungkin kayak Arthur bilang gitu, wah kita insecure gitu ya dengan beberapa contoh dengan orang lain. Kalau saya sih ngelihatnya mungkin lebih ke arah kita harus tahu sih sebenarnya kita maunya apa dan tujuan kita apa sih gitu. Kadang kan mungkin kayak tadi Arthur bilang juga, as a followers gitu kan, orang-orang mereka nggak tahu sebenarnya kenapa mereka. Kayak contoh misalnya gitu, kita main trading dan kawan-kawannya. Kalau orang itu paham dan dia terjun sih sebenarnya it's okay gitu ya.
ya Arthur misalnya ya dia di bidang chef gitu ya, dia paham ya, oke gitu. Tapi kalau misalnya saya gitu, misalnya saya mau sesuatu menjadi chef gitu ya kan, maunya masak nasi goreng tiba-tiba jadi nasi apa gitu kan, nasi goreng gila misalnya gitu kan, nggak relate dan akhirnya kan jadi apa, di diri sendiri tuh nggak bagus sih. Terus sih gitu. Kenali diri sih sebenarnya. Kenali diri. Dan status kita tuh sebagai apa sih, sebagai maksudnya kita tuh bisanya apa gitu kan, kita sukanya di mana, nggak semuanya kayak apa ya, orang lain kerja lu harus kerjain itu juga, ya nggak sih? Betul. Iya. Mungkin ya kalau Arthur benar kamu. Kalau gua gini, di umur tertentu lu boleh explore bro, tapi ada batas waktu di mana lu harus decide. Nah decide itu di saat lu udah kenal diri lu. Oke. Ngerti kan? Nah di situ lu udah mulai bertanggung jawab sama apa yang lu pilih gitu. Oh paham. Jadi FOMO itu, wah gila dia bisa beli ini, wah dia udah nyoba ini. Umur berapa dulu? Lu baru, it's okay, cobain gitu menurut gua ya, pengalaman gitu. Cobain aja. Tapi misalnya, umur 25 nggak boleh coba-coba nih, gua udah harus kurangin, ambil resiko. Gua harus bangun sesuatu sampai mateng gitu. Nah itu udah nggak bisa FOMO tuh, itu udah lu harus komitmen gitu. Harus komitmen ya. Berarti standar umurnya mungkin 25 lah ya, maksudnya sudah Depends harus ngerti dari goals masing-masing ya. Oh iya, harus ngerti maksudnya tujuan hidupnya ini mau kemana kayak gitu kan. I see. Tadi maksudnya kayak sebagai koartur ya. Nah mengingat koartur ini juga kayak ya famous lah ya, atau maksudnya salah satu public figure juga di Indonesia gitu kan, bertemu dengan orang-orang yang hebat-hebat gitu kan, contohnya kayak selebriti atau apa ya, orang-orang terkenal lah di Indonesia kayak gitu kan. Pernah nggak sih kayak membandingkan diri sendiri dengan orang tersebut, kayak dia kok bisa begini sih, aku gini aja gitu. Kalau mereka beda bidang, gua nggak pernah sirik bro sebenarnya. Tapi kalau mereka satu bidang, itu memacu gua untuk do something better gitu. Jadi kalau ditanya pernah ya pernah. Pasti pernah gitu. Jadi maksudnya kayak FOMO tuh wajar nggak sih buat kalian? Lu dulu deh. FOMO. Pander deh. Iya. Wajar nggak sih kayak membandingkan diri sendiri, atau kayak FOMO tuh wajar nggak sih gitu? FOMO ya, sebenarnya lebih ke arah yang tadi sih, kalau dari saya pribadi gitu ya, lebih ke arah seharusnya kita kenal dulu sih sebenarnya diri kita. Dan tadi Arthur juga jelasin juga betul juga gitu ya, dengan ada mungkin kalau misalnya kita masih muda ya kita cari-cari tahu gitu, explore gitu, it's okay, tapi ya semua ada limitnya lah ya. Kalau bilang FOMO gitu wajar sih, kalau menurut saya sih enggak, tapi bahasanya mungkin lebih ke arah bagaimana kita ngelihat nih, misalnya siapa gitu, contoh mungkin Arthur gitu, misalnya siapalah gitu, misalnya yang terkenal gitu ya, mungkin itu jadi memotivasi dia, tapi bukan ke arah wah ini dia sudah ini nih, tapi lebih ke arah memotivasi diri sih sebenarnya, lebih ke situ kali ya energinya sih kalau dari saya. Terus kalau saya bilang sih buat anak-anak muda juga ya, kenali diri sih sebenarnya, karena itu penting, karena ketika kita nggak mengenali status kita siapa gitu ya, dan tujuan kamu hidup di dunia ini, lo pada hidup di dunia ini apa, ya harusnya kita nggak perlu mengalami yang FOMO itu sih, atau insecure tadi simpelnya aku bilang sih. Soalnya kalau misalnya kita nggak kenal sama diri sendiri, kita sendiri juga bingung mau ngikutin siapa, ya nggak sih? Maksudnya kita kan kayak nggak tahu nih kita bisanya apa, yaudah kita semuanya coba, tapi kayak akhirnya bingung, nggak bisa decide, ya nggak sih? Kalau nggak kenal diri sendiri, coba tanya papa mamamu, mungkin dia kenal Anda. Oh iya. Atau dibawa doa kali ya. mungkin kan kayak apa, nggak semua anak muda kan juga mungkin dekat sama orang tuanya ya, gitu. Dibawa doa, terus mungkin komunitas yang sehat, bener ya? Ya makanya ikut Komsel teman-teman ya, ikut Komsel. Ya kalau Arthur gimana kok? Mengenai apa nih? Ya maksudnya kayak menurut Koko kayak FOMO itu wajar nggak sih, atau maksudnya kayak oke, membanding-bandingin diri boleh lah, tapi jangan sampai yang gimana gitu. Kalau ya tadi kalau energinya dirubah untuk jadi sesuatu yang positif, jadinya bisa diterima menurut gua, bukan wajar atau enggak gitu. Tapi kalau jadinya
masuk dan akhirnya hilang jati diri, bro. Bahaya. Itu krisis menurut gue, itu bahaya banget ya. Iya. Jadi jangan sampai kita membandingkan diri sendiri sampai kehilangan Jati identitas diri. kita ya. Oke. Mungkin itu juga salah satu bahayanya FOMO ya. Nah, menurut kalian kayak bahaya apa lagi sih FOMO itu? Kayak bahayanya apa aja gitu? Kalau misalnya kita ikut-ikutan nih gitu kan, ikut-ikutan teman, tapi nggak ngerti esensinya apa, gitu, bahayanya apa? Kayak gini, kalau ikut-ikutan temen selama itu positif, ikut bro. Nggak apa-apa ya? Menurut gua ya. Iya. Misalnya gini, Pandar main Bitcoin, gua perkulineran. Iya. Dia ngomong Bitcoin terus kan, ya gua kan pengen tahu ya. Iya. Tiba-tiba berhasil, ya gua belajar doang gitu. Bro, lu gimana sih ya ajarin? Tapi kan sekedar belajar gitu. Habis itu sebaliknya dia mau belajar kuliner dan lain-lain, ya kita bisa sharing gitu. Menurut gua itu bagian untuk motivasi untuk mengetahui apa ya, belajar lah, cari wawasan gitu. Tapi kalau sampai hilang jati diri itu yang bahaya gitu. Iya. Yang penting kayak lu banding-bandingin sendiri, oke. Tapi lu harus belajar. Betul. Harus upgrade diri sendiri, nggak cuman kayak ikut-ikutan kan, harus dapat ilmunya gitu ya. Betul. Iya. Terus kayak mungkin tahu nggak sih kayak bahayanya ikut-ikutan tapi nggak berhikmat, nggak dapat ilmunya nih, cuman ikutan doang gitu. Itu jelas bahaya sih gitu. Iya, bahayanya gimana? Bahaya itu Pandar yang Bahaya gimana nih gitu kan? Atau mungkin pernah mengalami satu, maksudnya ikut-ikutan terus akhirnya misalnya nih ya, ikut-ikutan trading nih, maunya cuan malah boncos, atau gimana? Pernah nggak sih mengalami kayak gitu? Domba yang hilang. Gimana tuh maksudnya? Carilah kalau hilang. Enggak, maksudnya gini bro. Itu seperti tadi bro bilang, maksudnya itu gitu, kita jadinya bias gitu, kita kemana-mana gitu ya, padahal tanpa tahu mungkin status dan tujuan kita gitu di dunia ini kan. Mungkin sebenarnya kan apa ya, kita gitu ya, maksudnya diciptakan gitu, itu kan punya tujuan dari Tuhan sebenarnya kan. Itu tanpa, kadang kan anak-anak muda YOLO bro, ya, gitu YOLO, kan, you only life one, mana gitu, ikut gitu, asik nih, coba ini, coba itu, sikat gitu. Padahal sebenarnya kan tujuannya itu, makanya sebenarnya iya itu bahaya, dan makanya cara berbaliknya ya sebenarnya tanya ke penciptanya bro, gitu. Minta hikmat lah ya. Betul, kayak kursi gitu kan, ibaratnya ada tujuannya. Iya, dia kan untuk kita duduk gitu kan. Cuman kadang kan orang pakai buat misalnya naik buat masang lampu bisa, tapi kan tidak diciptakan untuk itu. Iya. Kalau Kartur gimana Kartur? Setuju bro. Setuju deh ya. Mantap. Ini udah pakai firman, soalnya udah pasti gua. Ya, tapi mungkin ada pendapat lain nggak, kayak bahayanya gitu, kayak efek negatifnya apa sih kalau misalnya FOMO? Overthinking, stres kayak gitu kan? Ya banyak negatif ya justru kalau nggak ada komunitas yang tepat. Jadi kayak lu bakal kehilangan arah gitu, buang energi lu, mungkin punya pengalaman yang pahit gitu, kecewa sama orang, takut untuk melangkah, wah banyak gitu. Jadi menurut gua hati-hati gitu untuk lihat, mungkin iri, mungkin kita mau, tapi kita nggak sadar diri kita sebenarnya belum kapasitasnya, memang betul. Bukan talentanya, itu banyak kan, kita harus lihat gitu. Iya. Jadi komunitas tuh penting banget ya ternyata ya. Maksudnya untuk apa ya, kayak ngasih kita arahan kayak gitu ya, biar kayak nggak hilang arah, nggak sekedar ikut-ikutan yang nggak karuan kayak gitu kan ya. Oke. Nah, terakhir pesan-pesan buat pendengar Popeye nih yang mungkin saat ini lagi kehilangan jati diri ya, karena membandingkan diri sendiri dengan orang lain, akhirnya kayak jadi insecure, jadi anxious, jadi stres kayak gitu. Mungkin kalian ada pesan-pesan buat mereka? Gilirannya susah kasih saya bro dia. Luar bro. Karena mungkin Anda lebih bijak gitu ya. Lebih bijak. Apa ya? Buat anak-anak muda ya, termasuk kita juga lah ya. Maksudnya untuk
pesan-pesan untuk anak-anak muda yang mungkin mengalami dan jangan sampai lah ya mengalami FOMO kayak gitu. Maksudnya gini sih, dikatakan gini, sebab masa depanmu sungguh ada ya, dibilang gitu ya, dan harapanmu tidak akan hilang gitu. Nah itu kan sebenarnya janji Tuhan gitu kan kita. Bahkan kan dibilang gitu, bunga aja gitu kan yang tidak itu Tuhan kasih makan gitu, burung-burung yang sebenarnya juga mereka juga nggak tahu tapi ternyata dikasih makan oleh Tuhan. Nah sama juga sih dengan kita gitu, Tuhan tahu gitu masa depan kita seperti apa, ya tinggal kitanya aja gitu sih berbalik. Itu salah satu tadi caranya gimana, salah satu tadi kita coba cari komunitas yang tepat gitu ya, kayak mungkin ada komsel gitu teman-teman gitu, mungkin ikuti juga beberapa komunitas yang lain yang positif gitu. Betul. Karena kalau kita di komunitas yang ya dalam tanda kutip buruk kan, bahkan ada istilahnya bilang gini, orang kan bisa dilihat dari komunitasnya, kamu mau jadi apa tuh kelihatan dari teman-temanmu gitu ya. Betul. Itu kalau teman-temanmu yang negatif gitu kan sudah pasti dalam tanda kutip mungkin secara itu ya kita kelihatan akan jadi seperti ini, dan itu memang sih beberapa ada juga saya lihat juga kayak gitu sih. Jadi berbalik lah gitu. Berarti komunitas nggak bisa ditawar lah ya, itu penting banget tuh. Iya bro, betul. Kalau Arthur gimana Arthur? Kalau gue sih jadi semua benda yang ada di dunia itu punya purpose, tujuan gitu. Sama dengan kita gitu, kita punya manual book bro. Itu Bible. Jadi back to Bible aja. Satu, kembali Tuhan ciptain kita tuh kenapa gitu. Dan talenta yang Tuhan kasih tuh udah pasti ada, karena setiap orang tuh unik gitu dan tidak bisa disirikin menurut gua. Jadi gua tuh nggak bisa sirik tuh sama kemampuan dia, karena exactly di dunia hanya founder yang bisa kayak gitu, termasuk gua. Begitupun semua teman-teman gitu. Jadi once kita figure it out gitu ya, kita cari tahu apa yang ada, keunikan kita, yang ada kita akan bersyukur banget sih sebenarnya gitu. Jadi ya back to Bible itu nomor satu ya, manual book hidup. Selain maksudnya kayak selain dari baca firman Tuhan, terus juga dari komunitas yang benar gitu kan, gimana sih kayak akhirnya bisa decide ini nih tujuan hidup gue tuh ini nih gitu. Menurut gue ya, jawaban itu prosesnya waktu bro. Waktu ya. Jadi bukan ada orang lahir di grup, oke gue tahu gue mau jadi koki terkenal, nggak kayak gitu cara kerjanya gitu. Konsepnya lu harus gali terus. Di situ banyak pengorbanan gitu, banyak proses yang terjadi sampai lu benar-benar tahu. Mungkin di usia 40-50 tahun baru ini gue mulai ngerti dan makin dalam apa artinya hidup gue gitu. Jadi menurut gue ikutin prosesnya, karena nggak bisa sesimpel lahir lu udah tahu jadi presiden, gak kayak gitu. Tapi ada proses yang lu harus bangun, jadi pemimpin dulu, megang satu organisasi, habis itu megang banyak kendala, tantangan ini, tantangan itu gitu. Tiba-tiba jadi pemimpin. Iya betul. Negara, yaitu waktu, proses ya. Jadi nggak bisa langsung bilang gue tahu nih, nggak ada sih. Menurut gue konsep pikirnya nggak gitu. Wow. Oke. Semoga itu tadi menjawab keresahan ya atau kayak anxiety teman-teman ya. Jadi dari podcast ini kita bisa belajar banget kalau misalnya gak usah FOMO ya. Kita semua punya prosesnya masing-masing. Pokoknya kita explore dulu, kenali diri dulu ya kan. Punya komunitas yang tepat gitu kan. Tanya Tuhan, minta hikmat supaya kita bisa menemukan jalan hidup kita yang benar itu seperti apa kayak gitu ya, biar kita nggak nyoba sana sini buang-buang waktu dan akhirnya berujung negatif gitu kan. Oke, thank you banget buat Coach Tivander, buat Ko Arthur, thank you banget buat waktunya. Thank you banget buat teman-teman Popeye yang sudah nonton episode ini. Apakah kalian terberkati oleh episode hari ini? Nah, yang terberkati boleh banget sharing di kolom komentar di Instagram, di YouTube, atau bisa juga ke DM Instagram kita. Sekian episode hari ini. See you and God bless you. Thank you. Popeye, empowering true sharing.